Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan salat Isya secara berjamaah di masjid yang penuh mubarak ini, Masjid Kiai Al-Hajj Abdul Jabbar Asili. Dan yang kedua, salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, beserta para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, mari kita buka pengajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Ya, sebelumnya mari kita berdoa, ikuti saya. Allahumma iftah lana hikmatak wansur alaina rahmatak min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah pintu hikmahmu kepada kami dan curahkanlah kepada kami rahmatmu dan gudang perbendaraan rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Penyayang. Silakan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 32. Ya, kita ulangi ya. Kita baca sama-sama, ikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, jadi pertama tajwidnya itu qalu, ya, di situ ada dua mad tabi'i, ya, qa dengan lu, ya, panjangnya dua harakat atau satu alif. Jadi kalau ada fathah ketemu alif, baris fathah ketemu alif, atau dhamma ketemu waw, ya, itu mad tabi'i seperti qalu. Kemudian subhanak, subhanaka juga itu mad tabi'i, han. Kemudian la, itu juga mad tabi'i, lana illa ma alamtana al-alim al-hakim. Nah, itu semua adalah mad tabi'i, mad yang panjangnya biasa. Kemudian yang berikut
ada lana il, ya itu ada mat tabi'i ketemu dengan hamzah, ya di lain kata. Dalam dua kata, pertama mat tabi'i di kata lana, kemudian ketemu hamzah di kata yang lain yaitu illa. Maka ini disebut mad jaiz munfasil. Jadi panjangnya itu sebaiknya 2,5 alif atau 5 harakat seperti mad wajib muttasil. Tetapi boleh mad tabi'i, ya 2 harakat karena dibilang jaiz. Jaiz itu boleh. Kemudian berikut alam tanah. Ya, itu ada mim sukun berbaris sukun atau mim mati ketemu ta. Nah, kalau ada mim sukun ketemu selain mim dan ba, antara lain ta, alam tanah. Nah, itu disebut izhar syafawi. Jadi izhar itu terang. Jadi mimnya itu terang, dibaca dengan mulut tertutup. Alam tanah. Ya, dengan dimaksudnya syafawi. Kemudian innaka, ya, itu ada nun bertasdid, itu disebut gunnah. Gunnah itu artinya mendengung, ya, jadi harus didengung dengan panjang inna, atau mim bertasdid juga sama. Kemudian anta, ya, innaka anta. Anta di situ, ya, nun mati ketemu ta. Nah, itu disebut ikhfa. Ya, ikhfa itu artinya samar-samar. Ikhfa hakiki artinya nunnya itu antara idgham dan izhar, ya, anta. Kemudian al-alim, nah, itu ada alif dan lam, ya, itu disebut izhar kamariyah. Jadi kalau ada alif dan lam di awal kata kemudian bertemu dengan salah satu huruf kamariyah, abagi hajjaka wa khaf aqimah, ya, itu huruf kamariyah, salah satu dari huruf kamariyah abagi hajjaka wa khaf aqimah. Jadi alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, kha, faf, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Itu 14 huruf dari 28 huruf. Selain itu idgham samsiah. Jadi izhar itu dibaca terang lamnya, al. Kemudian sama juga al-hakim. Ya, hakim itu di akhir ada mat tabi'i berada tempat pemberhentian atau wakaf, maka itu mat arid li sukun, ya, arid itu tiba-tiba, sukun dibaca mati, ya, jadi walaupun barisnya berharakat tetapi karena berhenti di wakaf maka dibaca sukun, jadi bacanya al-hakim. Ya. Kemudian mari kita sama-sama mengartikan kosakatanya sebelum saya jelaskan nahwunya. Ya, sama-sama ya. Saya dulu baru kalian ikut. Qalu, mereka berkata. Subhanak, maha suci engkau. La ilma, tidak ada pengetahuan. Lana, bagi kami. Illa ma, melainkan apa yang. Alam tanah, engkau ajarkan pada kami. Innaka anta, sesungguhnya engkau.
Al-Alim Maha mengetahui. Al-Hakim Maha bijaksana. Jadi ini kalau nahwunya qalu itu disebut fi'lun madin, ya. Mereka telah berkata. Fi'lun madin itu kata kerja lampau. Fa'ilnya di situ adalah waw yang mengerjakan. Ya, waw itu domir muttasil, kata ganti yang bersambung. Ya, dia mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Kemudian subhanak, ya, itu maf'ulun bih. Ya, maf'ulun bih dari qalu. Ya, dia mansub, ya, dengan berbaris fathah subhana. Kemudian ketemu dengan kaf. Ya, ketemu dengan kaf. Nah, itu kafnya itu mudhofun ilaih, disandarkan kepadanya. Kemudian subhana itu dia mudhof disandarkan. Jadi subhanak di samping dia maf'ulun bih, dia juga mudhof, dan sesudahnya mudhofun ilaih. Kaf itu domir, ya, kata ganti, muttasil bersambung, ya, muttasil fi mahalli jarrin, ya, mabniun ala fathah. Jadi dia tetap berbaris fathah, tetapi tempatnya mudhofun ilaih. Kemudian la ilma, ya, la itu harfu nafin, ya, harfu nafin itu artinya kata bantu yang artinya tidak, ya, karena adalah harfu nahin, ya, kata bantu tetapi artinya melarang. Nah, kalau ini tidak, jadi tidak. Kemudian ilma itu, ya, ismu dari la. Kemudian lana, ya, itu ada terdiri dari dua kata, lam dan na. Lam itu harfu jarrin, ya. Kemudian nunnya itu domir, ya, muttasil, ya, fi mahalli jarrin majrur, ya, jadi dia majrur. Kemudian alam tanah, nah, ini juga fi'lun madin. Alam tah, kamu telah mengajar kami, ya. Taknya itu domir, ya, domir muttasil menunjukkan anta, ya, anta kamu, ya. Kemudian dia sebagai fa'il, ya, yang melakukan pekerjaan. Yang dimaksud di sini adalah Allah. Kemudian na-nya itu maf'ulun bih, ya, maf'ulun bih mansub, ya. Dia mabniun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu objek. Kalau na subjek, ta subjek, na objek. Kemudian innaka, ya, innaka, inna itu harfu taukid, ya, artinya kata yang menguatkan, yang memberi penekanan, betul-betul, sesungguhnya. Kemudian kafnya itu isim inna, ya, mansub, ya. Dia fi mahalli nasbin, mansub fi mahalli nasbin, ya. Jadi dia itu domir muttasil fi mahalli nasbin isim inna. Kemudian anta, nah, itu juga termasuk isim inna, ya, karena menguatkan sebelumnya. Anta juga itu domir tapi munfasil, ya, terpisah. Jadi dia ismu inna yang kedua. Kemudian al-alim, nah, itu kabarnya, ya, kabarnya dari anta, ya, kabar dari inna. Ya, anta itu isimnya, al-alim itu kabarnya. Jadi dia marfu. Kemudian al-hakim, nah, itu sambungannya naat, jadi naat. Kemudian al-alim juga di man'ud.
Ya, baik, di sini saya akan jelaskan tafsirnya ya. Jadi di dalam tafsir Al-Jalalain, qalu subhanak. Ya, jadi qalu itu mereka para malaikat, ya, para malaikat ketika Allah menyuruh untuk mengajarkan kepada kami nama-nama, ya, tapi mereka tidak tahu atau mampu, makanya mereka jawab subhanak. Ya, subhanak itu artinya maha suci engkau. Engkau di sini adalah Allah. Jadi yang berkata ini adalah para malaikat. Di dalam tafsir Al-Jalalain dikatakan tanzihan laka, mensucikan kamu, yaitu Allah membersihkan kamu, anil i'tiradi alaik, ya, untuk menyanggah kamu, ya. Jadi di sini maksudnya tidak sepatutnya kami akan menyanggah kehendak dan rencanamu. Jadi Allah ini punya rencana menciptakan seorang khalifah di atas bumi, yaitu Adam alaihissalam, lalu dibantah oleh malaikat, apakah kamu mau menciptakan khalifah yang membuat pertumpahan darah di atas bumi dan membuat kerusakan. Ya, yang dimaksud kerusakan itu maksiat. Tapi Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Jadi Allah itu tahu apa yang tidak ditahu oleh malaikat. Jadi malaikat itu tahunya saja keburukan Adam atau khalifah di atas bumi. Dia hanya tahu yang jelek-jeleknya, tapi dia tidak tahu yang baik-baiknya. Allah itu maha tahu, karena manusia itu pasti ada baiknya walaupun ada buruknya. Seperti Kabil dan Habil. Ya, Kabil itu orang baik. Kabil orang buruk, ya. Karena tidak mau taat sama orang tua. Sementara Habil adiknya itu orang baik. Karena mau taat pada orang tua, yaitu Adam. Makanya malaikat mengatakan tanzihan laka anil i'tiradi anka. Tidak sepatutnya kami akan menyanggah kehendak dan rencanamu. Ya, silakan Allah buat apa yang kamu suka, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rencanakan. Kami hanya menerima dengan lapang dada. Kemudian malaikat juga mengatakan dalam ayat ini, la ilma lana. Kami tidak punya ilmu. Ya, tidak ada yang kami ketahui. La ilma lana. Kita ini manusia begitu juga, tidak ada ilmu kecuali apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Ya. Illa ma'allamtana, kecuali apa yang kamu, yaitu Allah, mengajarkan kepada kami. Jadi malaikat itu tidak ada ilmu kecuali apa yang diajarkan oleh Allah. Yang dimaksud ilmu di sini iyahu, yaitu benda-benda, nama dari semua benda. Ya, baik benda hidup, benda mati, benda bernyawa atau tidak, benda padat, gas, cair, ya, benda berakal, tidak berakal, semua. Ya, nama-nama dulu itu belum ada nama-namanya. Nah, nanti setelah diajarkan Adam, ya, oleh Allah, kemudian Adam mengajarkan kepada malaikat, barulah nama-nama itu semuanya ada. Nah, tak ada yang la ilma lana illa ma 'allamtana. Tak ada yang kami ketahui kecuali sekedar yang telah engkau ajarkan kepada kami. Ya, ini sekedar artinya tidak banyak. Kita punya ilmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, kamu itu tidak diberi ilmu kecuali sangat sedikit sekali. Karena orang bijak mengatakan, kullama zadani ilmun zadani jahlun, ya, fil fahmi. Setiap bertambah ilmuku,
ya bertambah pula kebodohanku dalam pemahaman ilmu. Jadi orang yang makin belajar, terus belajar, itu dia merasa makin bodoh karena ilmu itu semakin dicari semakin dalam, ya, yang mau didapatkan. Kalau ilmu diajarkan itu dia makin bertambah. Beda dengan harta. Kalau harta diberikan itu makin berkurang. Kalau ilmu makin bertambah. Jadi kalau kita ajarkan ilmu, lalu ilmu itu diamalkan, kita juga dapat pahalanya. Ya, walaupun kita sudah meninggal dunia. Karena Nabi mengatakan iza mata ibnu Adam in qata amaluh illa min salas, ya. Apabila anak cucu Adam telah meninggal dunia maka putuslah semua amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, sedekah yang berjalan terus menerus. Kalau kita bersedekah umpamanya membangun masjid, lalu masjid itu dimanfaatkan, maka amalnya juga mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggal dunia. Begitu juga ilmu yang diamalkan, ya. Kalau ilmu kita amalkan lalu orang mengikutinya, ya, maka kita juga dapatkan pahalanya walaupun sudah meninggal. Begitu juga anak yang saleh, kalau kita ajarkan, kamu doakan kepada orang yang mendidikmu, baik itu orang tuamu atau gurumu, ya, itu juga akan dapat pahalanya. Begitu juga nanti kalau kamu mendidik anak lagi sesudah orang tuamu, kamu juga dapat pahalanya. Kemudian innaka anta. Nah, di sini inna, sesungguhnya, engkau. Di sini dua kali disebut kaf dan anta. Kaf itu mu, artinya Allah. Anta juga kamu, Allah. Jadi dua kali disebut itu menandakan betul-betul, ya, sungguh. Apalagi diikuti dengan kata inna, ya, inna itu sesungguhnya, betul-betul. Kamu, diulangi lagi anta, ya, kamu betul-betul, ya, innaka antal alimul hakim. Nah, ini juga dua kali disebut al-alim dan al-hakim. Al-alim itu maha tahu, ya, al-hakim maha bijaksana. Jadi semua apa yang datang dari Allah itu pasti dengan ilmu, dengan kebijakan, ya. Tidak ada yang keluar dari Allah kecuali Allah tahu, ya. Semua yang kita kerjakan Allah Maha tahu. Jadi Allah itu mendengar apa yang kita ucapkan, melihat apa yang kita lakukan, mengetahui apa yang ada di dalam hati, ya. Jadi orang itu tidak bisa tahu apa yang ada di dalam hati, tetapi Allah Maha tahu. Makanya itu niat itu sangat penting karena ia berada di dalam hati yang tidak ditahu oleh manusia kecuali dirinya sendiri dan Allah, ya. Jadi ada orang itu pertama kali masuk neraka karena salah niat, ya, walaupun mulutnya berkata karena Allah, tetapi hatinya bisa berbohong, ya, karena tidak sesuai apa yang diucapkan dengan ada yang di hati. Seperti dalam hadis dikatakan ada 3 orang yang pertama-tama dihempaskan ke dalam api neraka. Yang pertama itu orang yang bersedekah, tetapi ketika ditanya di hari kiamat, untuk apa kamu bersedekah? Lalu dia jawab, untukmu ya Allah. Tapi Allah Maha tahu isi hatinya, kamu bukan bersedekah untuk Allah, tetapi saya tahu hatimu kamu berbohong, ya, kamu berniat hanya untuk mau dikatakan orang pemurah, suka memberi, dermawan dan seterusnya, ya. Maka dihempaskanlah dia ke dalam api neraka. Yang kedua, orang yang berilmu.
Lalu ditanya, untuk apa kamu berilmu? Maka dia jawab, ya, saya berilmu karena Engkau ya Allah. Maka Allah jawab, bohong, saya tahu kamu pasti bohong. Kamu berilmu karena mau dikatakan orang pintar, cendekiawan, orang intelek, ya. Nah, itu maka dihempaskanlah dia ke dalam api neraka. Yang ketiga, orang yang berperang di jalan Allah sehingga mati dalam berperang. Lalu ditanya, untuk apa kamu berperang? Lalu dia jawab, saya berperang untukmu ya Allah. Maka Allah jawab, pasti kamu bohong. Saya tahu niatmu bukan karena aku, tapi kamu niatmu karena mau dibilang pahlawan, mau dibilang orang hebat, orang yang berani melawan musuh. Maka dihempaskanlah dia ke dalam api neraka. Makanya ini perlunya niat ini harus diperbaiki. Niat ke Gongbara, niat belajar, niat berbuat baik, ya harus dibersihkan niatnya karena Allah semata-mata. Karena kalau salah niat, nah itu hasilnya tidak ada, nihil, ya. Tapi kalau niatnya bagus, diikuti dengan amal yang bagus, nah itu maka bisa diterima amalnya. Karena dua syarat untuk diterimanya amal: pertama niatnya karena Allah, yang kedua amalnya sesuai dengan syariat, ya. Nah, jadi itu makanya Allah mengatakan kepada para malaikat, ya, kamu hai malaikat, tugasmu hanya mencatat amal-amal hambaku, ya. Adapun hatinya, ya, niatnya saya langsung mengawasi, kata Allah. Ya, ini hambaku, saya tahu bahwa dia mengikhlaskan amalnya karena aku, maka aku angkat dia derajat yang tinggi. Nah, itu makanya bagusnya itu kalau hati yang baik, ya. Pernah ada cerita waktu Nabi sedang memberi pengajian seperti ini, lalu dia mengatakan, nanti ini akan ada orang yang masuk calon penghuni surga. Kemudian besoknya lagi dia katakan, oh ada lagi yang akan masuk penghuni surga. Kemudian berikut hari ketiga begitu juga. Wah, ada yang penasaran apa yang dia lakukan ini sehingga dikatakan oleh Rasul calon penghuni surga. Setelah dia mau menyelidiki, boleh saya menginap di rumahmu selama 3 malam. Untuk apa? Ya karena rumahku ini sedang dikerja umpamanya, ya tidak apa-apa. Setelah dia perhatikan 3 malam, biasa-biasa aja ibadahnya. Ya, sholat sunnahnya biasa, sholat wajibnya, baca Qur'annya, tidak ada yang lebih. Ternyata apa sebabnya? Oh, ternyata hatinya yang suci, bersih, tidak pernah ada rasa dendam, tidak pernah ada rasa dengki, tidak pernah ada rasa ria, tidak pernah ada. Jadi ini hati ini bisa menentukan orang baik atau buruk, ya. Maka calon penghuni surga. Ya, ada juga sebaliknya. Ada orang baik salatnya, baik puasanya, baik zakatnya, ibadahnya, tetapi dia dengan manusia tidak baik. Ya, suka mencela, suka menghina, memfitnah, suka mengambil haknya orang lain tanpa izin. Maka ini Nabi katakan bangkrut. Ya, bangkrut di akhirat, bukan bangkrut di dunia. Bangkrut di akhirat itu ya orang yang baik salatnya tapi tidak baik muamalahnya sama orang lain, manusia. Maka orang yang dicela itu ya dia ambil dosanya. Ya, dia ambil dosanya. Jadi kalau kamu dicela, jangan balas. Kamu akan dosamu dipikul oleh orang yang mencela. Setelah habis dosanya orang yang dihina, dicela, difitnah, kemudian kebaikannya yang ada pada orang yang mencela diambil.
orang yang dicela, maka habislah amalnya, yang ada tinggal dosanya, itu bangkrut. Makanya harus kita baik kepada Allah, baik juga kepada sesama manusia, ya. Ya, duribat alaihimudillah aina ma tuqifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Inilah Allah Maha tahu, ya, Maha bijaksana. Jadi Allah itu mengampuni semua dosa, dan Allah memberi pengampunan bagi orang yang mau betul-betul berdosa. Jadi kita tidak boleh putus asa dalam beramal. Kalaupun kita banyak dosa, ya harus tetap semangat untuk mau bertobat. Dan tidak boleh juga kita merasa sudah terlalu banyak amal kita, padahal kalau mau dihitung tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, saya kira ini, mari kita baca doa penutup. Ikuti saya. Allahumma ij'al hadzal Qur'an rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jillaa husnina wa zihaba hammina wa gammina. Amin. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini sebagai penjernih hati kami, penerang dada kami, dan menghilangkan kesedihan kami, dan melepaskan kami dari problematika hidup. Amin. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.